Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan kembali dalam menjelaskan, membahas tentang masalah-masalah dalam ubudiyah. Karena ketika kita tahu, insya Allah kita bisa mendapatkan hidayah untuk melaksanakannya. Karena ketika ada ilmu berarti hati kita akan terang atau ada cahaya untuk melaksanakannya, ada kekuatan untuk melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Silahkan kepada yang mau bertanya masalah sekelumit ibadah, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari jamaah. Kenapa ketika sholat zuhur dan sholat asar bacaan surat Al-Fatihah itu tidak disuarakan, Pak Ustadz? Iya, Terima kasih. Sholat itu ya, alhamdulillah, terima kasih sebelumnya. Alhamdulillah, pertanyaannya cukup bagus. Kalau ada yang ragu silahkan tanya aja, insya Allah Allah menjawab hakikatnya. Saya kalau tidak bisa itu kebodohan dari saya gitu. Sholat itu terbagi dua bacaannya. Sholat itu 24 jam itu terbagi dua waktu, ada siang ada malam. Ini sudah diatur, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat kitaban, ada waktu, ada tempat-tempatnya, tidak sholat semua. Tidak jam-jam itu kita melaksanakan sholat, ada waktu-waktunya. Kitaban mauquta sudah di waktu-waktu. Ada waktu sholat dhuhur berarti dalam keadaan siang ada malam. Nah, ini diatur oleh para ulama. Ini sumbernya yaitu dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Ketika Rasulullah SAW beranjak atau datang ke muka bumi lagi dari Isra Mi'raj, yaitu pada sebelum waktu sholat subuh. Ketika waktu itu sholat subuh belum dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena waktu itu Rasulullah belum dikasih tahu tentang kaifiat sholat. Jadi setelah waktu sholat subuh, maka Rasulullah waktu memasuki sholat duhur, barulah Rasulullah SAW diwahyukan oleh malaikat Jibril untuk melaksanakan sholat dan kaifiat-kaifiatnya. Kaifiat itu apa? Kaifiat itu adalah kelakuan atau pekerjaan yang sekudunya. Bagaimana begini, ini. Itu sudah dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika itu pertama kali dilaksanakan sholat adalah waktu sholat duhur. Rasulullah SAW tidak tahu sama sekali yaitu pertingkah sholat atau pekerjaan sholat, tetapi malaikat Jibril membimbing. Malaikat Jibril memberikan ilmu semuanya. Mukjizat Rasulullah SAW, orang yang cerdas langsung bisa melaksanakan sholat tanpa belajar dulu. Nah, ini Rasulullah mengerjakan sholat duhur, yaitu suaranya tidak dipelankan, tidak dibedaskan bacaan-bacaannya. Ketika takbir doang, sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itu doang yang kedengar. Takbiratul ihram adalah takbir rukun yang wajib. Dilanjutkan kepada doa iftitah Rasulullah SAW, yaitu mensirkan atau tidak dibedaskan. Jadi bacaannya standar supaya kedengar kuping doang, sampai lanjut kepada bacaan surat Fatihah. Setelah bacaan Fatihah pun Rasulullah membacaan surat itu tidak dibedaskan. Itu adalah perintah dari malaikat Jibril, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada waktu-waktu sholat itu yang dipasangkan harusnya bedas, harusnya terdengar, baik itu sendiri maupun berjamaah. Ketika
yaitu setelah datangnya malam, waktu maghrib pertama datang malam itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk sholat berjamaah, sholat maghrib, bacaan suratul Fatihahnya didengarkan, dibedaskan itu supaya terdengar sebagian makmum. Maka Rasulullah pun melaksanakannya. Jadi sehari semalam ada terbagi dua, ada yang disunahkan tidak bedas, tidak bersuara, ada yang disunahkan bersuara, bukan hukumnya wajib bersuara atau tidak bersuara, bukan wajib. Itu sunnah. Apa itu sunnah? Itu adalah pekerjaan Rasulullah SAW dalam melaksanakan sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat atau mendengarkan aku dalam mengerjakan sholat. Nah, ketika Rasulullah mengerjakan sholat duhur, sholat asar, tidak dibedaskan bacaan Fatihahnya, tidak dibedaskan dan lain-lainnya, hanya sekedar takbir intiqal, Allahu Akbar, misalnya pindah mau maksud ruku. Terus sampai pelaksanaan sholat asar pun Rasulullah begitu. Nah, ketika datang waktu sholat maghrib, isya dan subuh, Rasulullah menjaharkan atau membedaskan, menyuarakan suratul Fatihah dan bacaan surat lainnya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang bentuknya sunnah bagi umatnya. Jadi kalau dipertanyakan apa hukumnya sholat misalnya duhur kok enggak dibedaskan, itu adalah untuk kita sebagaimana ittifaq para ulama bahwa sholat bangsa jahar itu hukumnya sunnah. Sholat bangsa yang dibedaskan sunnah. Sholat yang bangsa dialonkan, yang tidak dijaharkan, tidak dibedaskan pun itu hukumnya sunnah. Elatnya atau dalilnya lid ittiba, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai hadis Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melaksanakan sholat. Itulah lil ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada pencerahan, ada pertanyaan keraguan-keraguan yang kemarin, kenapa ini sholat di misalnya enggak dibedaskan, bacaan Fatihahnya alon-alon. Itu penting syarat begini. Catatannya, ketika kita bacaan surat Fatihah dan lain-lainnya termasuk rukun di dalam sholat itu minimal terdengar oleh kuping kita sendiri. Jadi jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alon aja sholat, jangan terburu-buru. Beda kalau sholat yang nyantai, yang terburu-buru itu nanti kalau sholat yang terburu-buru itu pekerjaannya setan. Jadi sholat itu pelan supaya menghadirkan khusyuk dan lain sebagainya, supaya sempurna bacaannya sesuai Rasulullah. Ketika kita ruku sujud 3 kali, minimalnya sekali, ihtimal atau pertengahannya 3 kali, paling banyak 11 kali bacaan tasbih-tasbihnya. Jadi pelaksanaan sholat siang itu sunnah dialonkan. Pekerjaan sholat bagian malam dari mulai maghrib sampai subuh itu sunnah dibedaskan. Dalilnya atau dasarnya adalah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pelaksanaan sholat. Itulah penjelasan, mudah-mudahan dapat diterima, dapat dimengerti. Tidak usah ribut-ribut lagi, apakah wajib, apakah sunnah, yaitu masuknya sunnah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita diselesaikan sampai ini waktu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan untuk kita semua dilaksanakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.